Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto dan video ini kita akan ngomongin tentang subscriber permanen ya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan istilah subscriber permanen, sudah sering dengar, sering baca di grup-grup di Facebook atau di tab komunitas yang menawarkan tentang jasa subscriber permanen. Nah sekarang coba yuk kita diskusikan tentang subscriber permanen ini atau secara umum tentang subscriber. Apa sih peran subscriber terhadap performa video kita? Kemudian apakah memang kita perlu mendapatkan subscriber yang permanen atau justru subscriber permanen itu bisa membahayakan channel kita. Nah, di sini saya akan sampaikan pendapat saya dan nanti teman-teman boleh berbeda pendapat ya. Harapannya nanti setelah diskusi ini teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kira-kira perlu nggak mengejar atau mendapatkan subscriber permanen bahkan sampai membelinya gitu ya. Oke, saya akan mulai dari yang pertama. Apa sih peran subscriber terhadap performa video kita? Apakah subscriber itu hanya sebagai syarat untuk tergabung dalam YouTube Partner Program untuk bisa monetize? Nah, teman-teman, jadi subscriber itu kan pelanggan ya. Orang-orang yang mau berlangganan untuk menerima konten kita, mendapatkan notifikasi, dan menerimanya di tab subscription. Jadi artinya ketika pertama kali video kita di-upload, sebelum itu dipromosikan ke siapapun, yang pertama, YouTube itu akan menempatkan atau menyuguhkan video kita ke orang-orang yang sudah subscribe. Di tab subscription-nya, kemudian juga di berandanya ya, sebagai rekomendasi untuk ditonton. Nah, dari sekian banyaknya subscriber, ya tentu nanti ada yang mau nonton, ada yang nontonnya nanti-nanti lagi, ada yang mendapatkan notifikasi ya, karena mengaktifkan notifikasi kemudian langsung nonton, kemudian nontonnya ada yang sebentar, ada yang lama ya, beda-beda. Karena kita nggak tahu kondisi masing-masing subscriber ya. Lalu apa jadinya kalau misalnya video kita yang baru pertama kali diupload disuguhkan ke para subscriber kita dan sebagian besarnya nggak mau nonton? Tentu saja ini akan menjadi pertanda buruk ya teman-teman. Jadi algoritma YouTube kemudian akan menilai, ini akan memberikan sinyal negatif. Orang-orang yang sudah berlangganan, yang menyatakan diri sebagai yang mau menerima konten kita pun nggak mau nonton ya, atau sebagian besarnya nggak nonton. Apalagi orang-orang yang nggak berlangganan. Dengan begitu ya video kita nggak akan direkomendasikan ke penonton di luar subscriber kita. Jadi subscriber di sini penting ya menentukan performa video kita di awal-awal saat kita upload. Lalu apa jadinya kalau subscriber itu bukan orang-orang asli? Ya alias teman-teman beli subscriber atau sub for sub ya, yang orang subscribe bukan berdasarkan kesukaan, bukan berdasarkan keinginan mau mendapatkan konten kita, maka saat pertama kali kita upload video kita itu disebarkan ke tab subscription-nya, ke orang-orang yang sudah subscribe, dan yang nonton hanya sebagian kecil, atau bahkan nggak ada yang nonton, karena semuanya subscriber palsu. Ini tentu akan membahayakan performa video kita. Kemudian, apakah subscriber itu harus permanen, teman-teman? Kenapa banyak orang yang menawarkan jasa subscriber permanen, dijamin permanen, bergaransi gitu ya? Kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Kalau orang-orang itu permanen subscribe ke kita, padahal dia nggak pernah nonton ya, atau sudah nggak pernah nonton lagi, itu justru akan mengurangi nilai CTR kita teman-teman. Jadi misalnya kita punya 1.000 atau 2.000 subscriber, tapi sebagian besarnya itu subscriber yang sudah nggak suka lagi, atau sudah nggak pernah nonton lagi, dan itu permanen, maka ketika kita upload sebuah video, kemudian disebarkan ke para subscriber ini, hanya sebagian kecil aja subscriber yang masih suka dan masih mau nonton video kita. Maka di situ nilai CTR di awal video kita sudah turun. Nah, nilai CTR ini kan berasal dari jumlah klik ya, atau jumlah penayangan dibagi dengan tayangan. Tayangan itu berasal dari video kita yang ditampilkan di tab subscription, kemudian ditampilkan di beranda ya, atau di hasil pencarian. Nah, kalau semakin banyak tayangan ya, semakin banyak video kita dimunculkan ke para subscriber, tapi hanya sebagian kecil yang diklik ya, atau yang menghasilkan penayangan, maka nilai CTR-nya pun akan kecil. Karena penayangan ya, atau klik yang jumlahnya hanya sebagian kecil, dibagi dengan tayangan yang jumlahnya besar. Akibatnya hasil CTR-nya pun akan kecil, apalagi kalau ditambah dengan durasi tonton yang kecil, durasi tonton yang pendek, maka performa video kita akan semakin buruk. Jadi, alangkah baiknya, kalau memang orang-orang yang sudah nggak suka, nggak pernah nonton video kita lagi, lebih baik unsubscribe.
Karena dengan mereka yang nggak suka, yang nggak mau nonton video kita lagi sudah unsubscribe, itu akan mengurangi jumlah tayangan ya, akan mengurangi angka pembaginya, sehingga CTR-nya pun nanti akan lebih besar. Nah, jadi kalau menurut saya, yang lebih baik itu subscriber nggak permanen. Kalau masih suka ya silakan subscribe. Kalau udah nggak pernah nonton lagi, udah nggak suka, itu akan lebih baik unsubscribe. Nanti akan digantikan dengan subscriber baru yang masih suka lagi, dan begitu seterusnya. Dan kalau memang konten kita berkualitas, konten kita punya nilai ya, banyak yang suka, tentu nanti yang subscribe akan lebih banyak daripada yang unsubscribe. Dengan begitu jumlah subscriber akan bertambah terus. Jadi subscriber jangan permanen. Jangan jadi subscriber permanen kalau memang cintanya nggak permanen. Oke, jadi begitu teman-teman ya tentang subscriber, perannya terhadap performa video kita di awal. Kemudian subscriber permanen itu nggak penting. Silakan teman-teman tanggapi ya, silakan teman-teman berkomentar. Apakah masih pengen punya subscriber permanen? Apakah mau membeli subscriber permanen? Atau pendapat saya ini bisa dipertimbangkan agar teman-teman lebih cenderung memilih mendapatkan subscriber yang alami dan nggak permanen. Subscriber yang silih berganti, yang akhirnya kita hanya memiliki subscriber-subscriber yang fresh ya, yang benar-benar setia dan suka nonton video kita. Ya, saya tunggu ya pendapatnya di kolom komentar, dan kalau memang nanti ada yang perlu saya sampaikan lagi, kita akan bahas lagi tentang subscriber ini di konten selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.